misalkan nih pada saat mama papa eh, mendampingi anak-anak ke tumbuh kembang, kemudian ditemukan keluhan atau perilaku demikian gitu ya, informasi dari dokter. Terus dokter mengarahkan mama papa untuk sepertinya ini harus dites deh secara psikologis gitu. Nah, berarti apa artinya? Yang pertama, tes psikologi itu memang dilakukan kalau misalkan memang ada suatu keluhan. Tapi boleh juga untuk melakukan suatu evaluasi tumbuh kembang atau perkembangan. Jadi tidak melulu harus menunggu kalau misalkan ada keluhan, ya udah anakku boleh dites. Kalau misalkan enggak, ya jangan dites. Enggak itu. Jadi tes psikologi itu tuh cukup fleksibel gitu ya mama papa sesuai kebutuhannya mama papa. Oke, mungkin dari sini ada yang mau bertanya, Kak. Kak, berarti kalau misalkan untuk mengetahui anak kita mengalami gangguan psikologis itu sulit ya? Lumayan, lumayan sulit. Berarti kita nggak boleh ya eh, menulis atau mungkin memiliki dugaan. Boleh, selama dugaan tersebut tidak mengganggu pikiran mama papa. Kalau misalkan dugaan tersebut membuat mama papa semakin stres, merasa semakin tertekan. Ayo, sebaiknya sama-sama berdiskusi dengan profesional yang lain. Terus apakah gangguan psikologis itu semuanya harus melewati suatu terapi-terapi khusus? Sebagian besar iya, tapi mama papa pun bisa menjadi terapis gitu loh, bisa menjadi terapis karena pada dasarnya aktivitas terapi itu kan sebuah jembatan memberikan contoh kepada mama papa, kira-kira di rumah anak itu bisa ditreatment seperti apa, tekniknya bagaimana. Kan kalau misalkan ingin mendapat hasil yang bagus, ingin memperoleh perubahan yang signifikan, berarti kan anak harus didampingi seintens mungkin, selama mungkin dan seberulang kalinya gitu ya kita memberikan treatment. Kalau misalkan kita hanya memasrahkan itu semua pada layanan terapi, tidak mungkin. Ada hasil tapi lama gitu. Jadi mau tidak mau kita sebagai orang tua juga harus menjadi terapi bagi anak-anak kita sendiri. Kita tanya, gimana ya caranya kira-kira kalau misalkan saya ada ide begini, boleh tidak ya saya terapkan ke anak gitu. Emang benar, kalau misalkan anak ada diagnosa sudah mengalami gangguan psikologis itu memang rata-rata memerlukan suatu terapi. Tapi ada juga beberapa gangguan psikologis itu kalau misalkan hubungannya itu sudah dengan IQ begitu ya, IQ-nya ternyata itu di bawah rata-rata sekali, sangat minim sekali. Nah, mungkin itu ada suatu pertimbangan lain gitu loh. Karena harapannya terapi itu kan ada suatu perubahan ya, entah itu menurunkan perilaku yang buruk atau meningkatkan perilaku supaya lebih adaptif gitu. Nah, ada beberapa kondisi anak itu memang terlahir sangat tidak beruntung. Dalam arti misal kita memberikan suatu penanganan, kita memberikan suatu treatment atau terapi, tapi karena dengan kapasitasnya anak tersebut yang sangat minim, terkadang apa yang kita berikan itu tidak memberikan efek atau efeknya itu sangat-sangat kecil gitu. Nah, oleh karena itu kalau misalkan ada kejadian yang sangat langka atau mungkin krusial seperti itu diperlukan pertimbangan yang sangat-sangat matang gitu. Karena biasanya ya mama papa kalau misalkan orang tua sudah diberikan informasi anaknya mengalami gangguan A, anak ini kurangnya begini, begini, begini. Nah, orang tua itu kecenderungannya memforsir, menekan supaya anak ini cepat berubah gitu ya, cepat berubah. Plus minus ya, plusnya pasti cepat ada perubahan. Minusnya apa? Anak ini menjadi tidak nyaman untuk melakukan suatu treatment atau suatu terapi. Akhirnya setiap kali kita mencoba untuk memberikan pendampingan atau mungkin terapis yang memberikan pendampingan, anak ini akan menolak. Dan kalau misalkan sudah menolak,
Apa hasilnya? Nihil pertemuannya, tidak ada aktivitas yang bisa dilakukan oleh anak tersebut gitu. Jadi plus minusnya di situ ya, Mama Papa. Oke, ini sudah mau masuk ke 45 menit. Mungkin ada yang ingin bertanya sebelum sesi parenting pada pertemuan kali ini berakhir. Karena kita sampai jam 10 kalau tidak salah, hanya 1 jam. Iya, monggo eh, Papa Mama yang sudah bergabung bisa eh, open mic atau angkat tangan gitu untuk bertanya. Jadi poin utamanya itu adalah 4 hal tadi ya Mama Papa untuk mengetahui apakah anakku ini mengalami indikasi atau dugaan gangguan psikologis. Jadi Mama Papa bisa menggunakan 4 teknik yang tadi di awal kita bahas. Tapi tetap dikembalikan lagi pada profesional untuk mengsahkan ya, untuk mengsahkan anak ini memang benar-benar mengalami gangguan atau tidak, itu bukan dari kitanya. Oh, dari Mama Kinan, Resen. Oke, silakan. Mama, iya silakan Mama Kinan, ada yang chat juga ini. Boleh langsung open mic Mama Kinan? Nah, silakan Mama. Ya, ini kan. Sudah terdengar, Mbak? Sudah, Suaranya sudah Halo. terdengar Mama. kurang Sudah. dekat mungkin, Ma. Oh, kurang dekat. Oh iya, sudah Iya, ya. oke. Iya. Oh, ini Mbak ada yang mau saya tanyakan. Jadi Kenan itu ada, eh, jadi dia dari kecil itu dia kebiasaan main rambut Mbak gitu. Jadi kayak dari bayi itu kan suka tidur di samping saya kan. Itu kan mungkin rambut saya kan mungkin ke Kinan. Tapi sampai sekarang dia tuh suka main rambut gitu. Main Nah, rambutnya Mama di iya betul. Nah, selain itu, Kinan itu kalau lihat kipas angin, dia tuh selalu mendekat, Mbak, selalu dilihatin gitu. kipas anginnya kalau dalam kondisi menyala, berputar Iya begitu. betul. Iya betul dalam kondisi berputar. Tapi selain itu kalau kipasnya lagi mati pun dia tuh juga kayak mau pengen ngebongkar kipasnya. Jadi kayak yang bagian tengahnya tuh kayak mau dilepas. Oke. Dia tuh penasaran kipasnya itu berputar kok bisa berputar sih gitu. Nah, itu Hmm. sampai sekarang sih kayak gitu. Tapi kalau Kinan lagi nggak ingat, itu sebetulnya Kinan tuh kayak nggak nyari-nyari Mbak. Jadi biasa aja. Cuman kalau kelihatan kipas yang gede gitu, nah Hmm. itu dia malah diliatin terus. Dia itu sampai sekarang gitu. Kalau makan di warung gitu ya, di warung gitu ada kipas Hmm. gede diliatin terus gitu sambil mendekat. Sebetulnya dia tidak membahayakan dirinya sendiri. Kayak mau megang Heeh. gitu sih sebetulnya. Cuman kalau di rumah itu kadang kayak suka megang gitu Mbak, megang sambil diliatin terus, tapi megangnya tuh kayak dipegang kipasnya sambil nyala gitu kan bahaya ya, cuman kalau di luar nggak pernah, kalau di tempat umum nggak pernah. Udah sih Mbak itu aja. Apa Kalau di itu tempat termasuk umum, gangguan psikolog kah gitu? berarti ini ya Maya. Kalau misalkan di tempat umum, misalkan ada kipas, kemudian ada apa lagi tadi? Mainan kipas, mainan rambut ya. Berarti kalau di tempat umum, Kinan tidak menampilkan perilaku tersebut. Enggak sih, kalau di luar itu mungkin kalau kipas diliatin aja gitu sambil mendekat gitu. Kalau main rambut tuh lebih cenderung di rumah gitu. Karena Nah, dia oke. tuh di rumah gitu loh Mbak. Kalau di luar sih enggak. Nah, Ya, enggak. oke. Mah, itu kejadian suka sekali memegang rambut, melihat kipas, itu sudah berlangsung berapa lama sampai sekarang? Sebetulnya itu kalau main rambut tuh dari bayi sih Mbak. Karena kan kalau mau Oke, tidur oke. mama kan ke mukanya Kenan. Jadi Mm-mm, mm-mm. sampai sekarang makanya dia tuh kadang suka main rambut. Tapi sebetulnya Di nggak mood gitu ya, eh, Maya? Di dulu mood di atau mood, memang kalau kami sekarang telat? enggak sih. Iya betul.
sekarang enggak sih Mbak, dia udah jadi kan. Oke. Kalau dulu sering gitu, kalau sekarang suka dimainin aja gitu. Kalau yang Hmm. mainan Kalau kipasnya yang ini, kipas, kalau kipas ini sampai sekarang cuman itu bukan dari kecil sih Mbak, semenjak dia itu kapan ya, umur berapa ya? Umur 14 bulan apa ya? Apa 16 apa 17 bulan gitu. Pokoknya baru-baru ini dia suka main, padahal biasanya cuma diliatin aja. Terus dia lama-lama penasaran diliatin gitu. Udah Mbak gitu aja. dari usia 11-14 bulan ya? Iya segituan sih Mbak kayaknya sih ya, Oke. Insya Allah. Oke. Sekarang Kinan usianya berapa tahun, Mama? 23 bulan. Kok 23 bulan? 2 tahun 3 bulan Mbak. 2 tahun 3 bulan. Oke, baik. Oke, saya ini ya, makasih info. Mungkin Mama dalam hati sudah ada suatu dugaan tertentu ya. Mungkin Mama sering mendengar kalau misalkan anak dengan gangguan ini tuh khasnya tuh ABC dan mungkin ada dari perilakunya Kinan itu yang mirip dengan anak-anak tersebut, anak-anak lain yang mengalami gangguan tersebut. Hanya saja Iya ini betul. setelah saya cross check dari usianya Kinan, untuk gangguan kita tidak perlu menyampaikan ininya ya, makanya nanti khawatirnya malah membuat mama kepikiran. Tapi intinya dengan usianya Kinan yang masih kecil ini, gangguan-gangguan psikologis yang sehari-hari kita Mm-mm. dengar itu belum bisa ditegakkan karena usianya masih kecil. Itu satu. Oh gitu. Kemudian Ya. yang kedua, karena tadi si Kinan ada antusias, ada tertarik sekali dengan kipas, tapi kalau misalkan di tempat umum itu dia bisa dikendalikan, bisa diberikan pemahaman, dan dia pun juga biasa aja, oke, berarti tidak masalah gitu. Jadi kalau dari sisi perilaku atau dari sisi psikologi ini yang sudah Mama sampaikan, itu sih masih dalam kondisi aman gitu. Mungkin biasanya kalau misalkan rambut itu hubungannya kan sama sensori ya Maya, Oh indera gitu. peraba. Oh, iya. Jadi mungkin itu Oh ada gitu. Iya, iya. menimbulkan sensasi senang buat anak merasa nyaman. Oh. Kadang kan ada ya beberapa Mm-mm. anak itu yang mainin pusarnya dibunyiin tuk 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 Iya. gitu kan. Oh, sama aja kayak gitu ya Mbak ya. Iya, hampir sama Oh seperti itu. gitu. Nah, Iya mungkin iya. Kinannya tuh lebih suka Lebih ke ke rambut sensorinya. karena udah dari Heeh. kecil, betul. Nah, kalau untuk kipas angin, kalau misalkan itu memang bisa dikendalikan saat di tempat umum itu bisa dikendalikan Kinannya, berarti itu masih aman. Kecuali kalau misalkan di tempat lain, di mall lah, di apa ya sekolah atau di taman, dianya tuh sulit banget dihandle. Oh Oke, gitu. berarti itu Mama perlu patut waspada. Begitu, Mm-mm. Mama. Iya itu. Mm-mm, mm-mm. Iya. Mm-mm. Semoga ya Maya Iya, tumbuh iya. kembangnya Terima Kinan kasih. senantiasa Terima kasih Mbak. lancar. Betul. Terima kasih kembali Mama Ya amin. Kinan. Iya amin. Terima kasih Mbak. Sama Mama. Oke, kemudian ada yang chat. Gimana nih? Bentar. Ada yang chat dari Mama Arsaka Solo. Wow, dari Solo. Anak yang sebelumnya bisa dikatakan patuh aturan, disiplin, akan tetapi setelah masuk sekolah baru, SD konsep alam, oke. Lalu anak menjadi abai aturan, semaunya sendiri dan bahkan muncul tantrum berlebihan seperti merusak barang, memukul dan lain-lain. Apakah anak bisa dibilang ada gangguan psikologis? Oke, ini dari Mama Arka. Berarti kurang lebih Ananda usianya 7 tahun ya Mama ya, 6-7 tahunan gitulah ya. Ini masuk sekolahnya sudah berlangsung berapa lama Kak Ma? Mungkin boleh open mic atau mungkin boleh chat, nggak apa-apa. Senyamannya Mama. Mama Arsaka, apakah masih ada di sini? Ya, terima kasih ya Kak Lela. Terima Oh kasih. Iya, gini Kak, Arsaka kan anak gangguan pendengaran. Nah, tahun ajaran oke. baru kemarin itu kan saya masukkan di SD inklusi tapi konsep alam yang notabene saya sebelumnya nggak paham nih konsep alam ini seperti apa gitu kan. Nah, nih anak ini Heeh. kelihatan kelihatan bangetnya itu hari pertama masuk itu antusias sudah saya sounding besok masuk gini pakai baju ini gini anaknya oke. Tapi waktu apa ya namanya kayak penilaian saya pertama kali ke sekolah itu tuh saya memang agak
kaget juga nih sekolahnya di sini nih ada yang pakai sandal, ada yang pakai sepatu, ada yang pakai seragam, ada yang enggak, ada yang rambutnya gondrong, Mm-mm. ada yang enggak, terus ada yang saya kayak Mm-mm. telat gitu nggak dapat teguran, nggak dapat apa gitu kan. Nah, Oke. setelah itu tuh Arisaka tuh jadi kayak yang notabene dulu sebelumnya itu di TK umum itu sudah Mm-mm. paham ya, maksudnya masuk masuk sekolah itu nanti pakai baju ini, pakai sepatu ini, botol minumnya Mm-mm. disiapin sendiri, alat kotak ABD disiapin sendiri kayak gitu kan. Ini berjalannya Mm-mm. waktu itu Arisaka jadi kayak tantrumnya keluar, terus kayak apa namanya disiplinnya dia untuk belajar, jam belajar tuh habis maghrib, sholat maghrib itu kan. Mm-mm. Sholat maghrib itu dia selalu saya siapin bukunya itu dia selalu sudah siap gitu. Ini enggak, dia marah-marah emoh emoh gitu sambil bukunya itu Oke. dibuang, dilempar. Yang Heeh, notabene heeh, heeh. kejadian kayak gitu tuh nggak pernah terjadi sebelumnya gitu kan. Nah terus berawal lagi dari situ setiap kali mau masuk mau dibangunin gitu tuh jadi anaknya tuh kayak nggak mau, nggak semangat sekolah gitu kan. Padahal sekolahnya Mm-mm. itu lumayan jauh juga, dimana Mm-mm. eh, butuh waktu kurang lebih 30-an menit berjalan naik motor. Di mana waktu itu pernah kejadian itu sampai tengah jalan tuh saya nanya sejalan, Arsaka kotak ABD-mu sudah masuk di tas, saya bilang gitu. Dia diam Mm-mm. aja. Karena dia diam aja nggak jawab pertanyaan saya, akhirnya saya menepi. Saya tanya ulang, Arsaka Mm-mm. kotak ABD-mu sudah kamu bawa, sudah dimasukkan di tas. Dia bilang, Arsaka lupa, dia bilang gitu. Dimana saya merasa bahwa ini kepatuhan anak, kedisiplinan anak, advokasi dirinya Mm-mm. sendiri itu menurun gitu kan. Sampai Oke. akhirnya memang saya agak drama juga diskusi sama ayah. Akhirnya terus terang saya ngerasa bahwa ini anak ada apa-apa nih, nggak mungkin nggak ada apa-apa gitu kan. Kok berubahnya Oke. 180 derajat gitu. Dan terus terang memang belum ada sampai 2 bulan terus terang saya pindahin Arsaka ke sekolahan umum SD negeri Heeh. di mana yang Heeh. alhamdulillah saya lihat sebelum saya pindah saya tanya dulu sama anaknya sore hari di sekolahan dekat rumah. Alhamdulillah sebelumnya saya sudah sondeng ke kepala sekolahnya masih nerima enggak. Alhamdulillah mereka welcome. Terus akhirnya saya tanya ke Arsaka, Arsaka, kamu mau nggak sekolah di sini? Yang notabene sekolah Mm-mm. negeri zaman sekarang itu apa ya Kak? Istilahnya kayak udah nggak banget gitu ya, bangunannya udah Mm-mm. tua, nggak catnya udah nggak Oke. menarik gitu. Arsakanya Mm-mm. dengan lantang bilang, Arsaka mau? Dia bilang gitu sambil mukanya tuh cerah banget. Sore hari di mana Mm-mm. gerbang tertutup, cuma dia dari pagar aja. Di situ saya Oke. ngerasa apakah memang Arsaka nyaman di sekolah yang seformal seperti ini? Saya bilang gitu kan. Sama ayah Heeh. diskusi. Dengan lantangnya waktu itu dia loncat-loncat, dia kegirangan gitu, dia tanya sama ayahnya, ayah, baju Asaka sekolah mana? Dia, loh, Oke. dia tahu dong. Dia sekolah di sini. Dia kalau sekolah di sini berarti seragamnya berbeda dong. Saya bilang gitu kan sama ayah. Mm-mm. Ya Mm-mm. Bismillah lah gitu. Nah, hari itu tuh hari Kamis sore. Jumat pagi kan dia harus sekolah ke sekolah alam ya. Itu saya Oh, siapin baju tetap yang ya, Maya? iya waktu itu kan baru tanya-tanya dulu. Berarti anaknya belum saya pindahin. Oh, oke, oke. Waktu tak Heeh. tanyain paginya itu kan tak siapin baju yang buat sekolah di sekolah alam, yang baju seragam Mm-mm. seragam hari Jumat. Dia dengan itu marah lagi. Asaka emoh. Asaka sekolah naik sepeda. Maksudnya sekolah naik sepeda itu maksudnya sekolah yang dekat rumah, maksudnya gitu. Mm-mm. Sampai waktu itu Mm-mm. saya tuh memang agak bohong ya. Maksudnya, Arsaka kemarin kan sekolahnya masih tutup. Nanti kalau sudah buka, Mm-mm. bu gurunya sana telepon bunda. Saya bilang gitu dengan kayak Mm-mm. apa ya, kayak terpaksa masih mau gitu. Jadi gitu Kak. Jadi Mm-mm. memang salahnya itu memang Agustus akhir itu saya pindahin ke sekolah negeri dan alhamdulillah Mm-mm. sekarang nyaman, anaknya kelihatan nyaman. Tapi sempat waktu itu Oke. tuh sempat mau ke psikolog sih. Terus ada saran Heeh. nih, cobalah ditenangin dulu anaknya, coba ayah sama bunda kasih tangki cintanya dulu ke Asaka biar dia ngerasa memang dia dapat nyaman sama keluarganya, support dan sebagainya Mm-mm. dengan pilihannya dan sebagainya. Betul. Alhamdulillah sekarang sudah belajar jadwal sendiri. Heeh. Asaka hari ini hari Senin, besok hari apa? Selasa. Heeh. Oke, kamu Oke. jadwal sendiri. Dia alhamdulillah mau. Gitu sih Kak. Dan Sip, saya sip, setiap sip. kali Betul. pulang sekolah itu tuh bukanya juga ceria, cerita sama temannya habis disuntik, temannya nangis kan suntik imunisasi itu. Seperti itu Kak. Yang saya tanyakan apakah langkah saya sudah tepat gitu. Oke, Gitu, betul, Kak. baik. Wow, keren. Kalau langkah-langkah yang sudah Mama ambil sama Papa itu sudah sangat-sangat tepat, Mas, sangat tepat ya. Yang pertama, Mama karena anak sudah mampu mengekspresikan pikiran atau emosinya kan, meskipun dia ada gangguan dengar, tapi kan sudah bisa komunikasi Coba. dua arah ya, Nggih. Maya. Heeh. Meskipun Jadi agak Mama, agak masih minim sih bahasanya, tapi masih ya. sekata dua kata gitu. Nggih. Betul, betul. Tapi paling enggak Arsaka
menangkap apa yang mama papa sampaikan, yang mama papa tanyakan gitu. Jadi itu bagus. Kemudian yang kedua, mama papa cross check kira-kira kalau dari dianya itu tuh ada pendapat lain kah? Contoh yang tadi mama papa ada ide untuk memindahkan sekolah. Nah, itu langkah-langkah yang mama papa ambil itu sudah sangat tepat gitu loh, sudah sangat tepat. Jadi mama papa itu menganggap keberadaan anak, tapi mama papa juga itu berusaha memberikan koridor yang pas supaya anak itu tidak terlalu melenceng sebebasnya dia sendiri itu. Karena kan masih kecil kan usianya, jadi mau tidak mau eh, kita kan tetap harus memberikan arahan gitu supaya tidak kebablasan. Nah, ini mah waktu dia masih di sekolah alam, Mama sempat lihat nggak? Atau mungkin Mama pernah dapat informasi atau cerita gitu ya, kalau di sekolah alamnya itu Arsaka ada apa ya? Ada dimusuhi, berantem dengan temannya atau tidak? Alhamdulillah sebenarnya enggak sih, saya lihatnya enggak, dia juga dapat soulmate, maksudnya satu teman yang benar-benar deket, dia suka cerita, Dev tadi ulang tahun dikasih jajanan dan sebagainya, seperti itu sih. Oke. Cuman yang saya tangkap itu karena mungkin saya yang dari awal memang nggak paham konsep alam, karena sebelumnya kan memang sekolahnya di kampung banyak yang formal nggih, itu kan saya masuk ke Mhm. wilayah Solo kota, ibarat saya di kampung. Itu yang saya lihat Mhm. itu tadi kayak istilahnya jam masuk sekolah umumnya jam 7 tap gitu ya, gerbang tutup gitu ya. Mhm. Ini setengah Mhm. 8 masuk, oke silahkan masuk. Jam 8 Mhm. masuk, masuk, oke boleh nggak tanpa ada punishment, tanpa ada teguran yang kamu besok harus berangkat lebih awal. Dan yang saya agak memang mencengangkan tuh ada yang sukanya pakai sendal. Meskipun saya tahu ya di situ basicnya alam dalam artian itu oke lah dari rumah tetap pakai sepatu nanti pas kegiatan istirahat mau main bola atau apa lepas sepatu mungkin boleh seperti itu kan mikir saya seperti itu. Mhm. Tapi kok saya Mhm. lihat-lihatin kok Asaka yang udah biasa rapi nih baju dimasukkan, dikancingin semua. Itu pulang-pulang Mhm. kancingnya sudah lepas satu, baju nggak dimasukkan. Seperti itu. Saya tuh sempat awal-awal juga shock. Sampai saya bilang sama ayahnya itu, ya ini kayaknya kena psikisnya nggak cuma Asaka aja, kayak saya juga kena. Saya bilangnya karena tiap hari saya yang hadapin sendiri, sementara ayahnya kan di Betul. luar kota ya, jadi komunikasi cuman by phone. Itu setiap Heeh. hari tuh kayak drama, mau disuruh bangun nggak mau, disuruh cepet-cepet nggak mau, kayak dulunya Heeh. tuh waktu Heeh. mau belajar kalau dia adalah yang namanya anak-anak itu kadang moody gitu kan nggak mau belajar Heeh. gitu. Heeh. Asaka tuh sebelumnya itu misalkan saya kasih jeda waktu Asaka waktunya belajar dia masih main-main gitu, saya kasih waktu jeda nanti kalau kira-kira 1-2 menit dia nggak mapan di tempatnya saya biasa tutup buku, tutup semua perlengkapan belajar, Mhm. saya tutup, saya rapikan gitu, dia langsung bilang tahan tangan saya, Bunda, Asaka minta maaf, Asaka mau belajar. Dan gitu, dia ambil Mhm. posisi lagi. Nah, yang kemarin sampai tantrum itu, malah bukunya ini dilempar. Sambil bilang, Mhm. mau sambil teriak-teriak yang sebelumnya kejadian itu nggak pernah terjadi gitu. Dia sampai Mhm. sampai istilahnya kayak lemari lemari plastik itu ditendangin, meja plastik Mhm. ditendangin, adiknya kena pukul, yang kayak istilah dia itu sensitif banget mainannya kepegang adiknya, adiknya pak langsung kayak gitu sempet saya tuh sempat kewalahan gitu loh. Tapi pegang tongkat Mhm. itu kenanya gitu. Saya sampai ya Allah ya kenapa ya Mhm. Saka jadi kayak gini drastis banget ini. Saya Heeh. sempat iya Heeh. 2 bulan nggak ada, tapi yang kita bangun sampai bertahun-tahun sebelumnya itu kayak langsung ambruk gitu loh. Terus Ambruk makanya iya. waktu mau pindahin itu saya juga matur sama ya gimana kamu Mhm. ridho nggak saya Arsaka saya pindahin karena saya yang lebih banyak handle Mhm. Arsaka karena di luar kota. Ini kalau kita Mhm. pindahin otomatis uang yang udah kita masuk udah nggak bisa balik lagi. Mhm. Bilang saya bilang gitu kan. Mhm. Menurut kami juga Mhm. agak lumayan gitu kan biayanya. Akhirnya ayahnya Mhm. saya ridho, saya lebih mementingkan psikis anak saya daripada uang Mhm. insya Allah masih bisa dicari katanya gitu. Mhm. Meskipun dalam Mhm. saat ini memang agak susah, tapi insya Allah uang masih bisa kita cari. Tapi untuk mental anak Mhm. saya kita nggak tahu nih sembuhnya berapa lama Betul. sampai bilang seperti Betul. itu. Betul. Seperti Betul, pengalaman Mama. kami seperti itu. Alhamdulillahnya gitu. Betul. Alhamdulillah Betul. sekarang sudah lumayan, udah on the track lah. Misalnya waktu belajar belajar, waktu main-main, waktu mandi Mhm. mandi. Mhm. Dulu tuh nggak bisa Mhm. saya bilangin pelan tuh nggak bisa. Dan waktu itu saya juga belum bisa kontrol emosi, jadi saya marah, dia marah. Jadi tetangga tuh sampai ada yang datang, dok ngopo, dok anakmu kok jadi koyong ini Asaka seperti ini, Pak D kayak gini. Saya sempat nangis juga. Jadi ya Adu wis langsung mekanik ya, sabar. Mbak ya, Nggih, tambahan. nggih, nggih Kak. Adu Jadi mekanik. Oh. semoga bisa Mhm. jadi Mhm. pelajaran buat yang lain juga, misalkan apa Betul. namanya Betul. istilahnya mungkin kalau mau mendaftarkan sekolah anak itu memang harus
cari tahu betul dalamnya itu seperti apa, mungkin seperti itu. Dari sisi anaknya juga kayak Ah, ditareni istilahnya gitu ya, Kak oke, ya. oke. Iya, Ma. Oh iya, Ma. Yang tadi Mama ceritakan itu benar. Kalau menurut saya itu apa yang Mama Papa ambil, langkahnya yang sudah Mama Papa ambil itu sudah sangat tepat. Terus yang kedua, sekarang kan Arsakan posisinya sudah mulai bisa kondusif ya, perilakunya sudah bisa diarahkan kembali. Nah, ada kemungkinan memang itu salah satu bentuk penolakan Arsaka, entah itu tidak nyaman, entah itu ada masalah di sekolah alamnya. Karena kan untuk tahu ada masalah atau tidaknya kan Mama sendiri kan masih belum tahu begitu ya. Jadi itu hanya kemungkinan dugaannya kita. Mungkin Arsaka menampilkan perilaku-perilaku seperti itu karena mungkin ada suatu masalah di sekolah alamnya. Atau dia lagi masa proses adaptasi yang biasanya itu teratur menjadi tidak teratur, akhirnya dia terkaget-kaget. Itu bisa jadi, mah gitu. Nah, misal nih Mama ingin apa namanya cerita atau konsultasi lebih jauh, nanti saya bisa membantu Mama untuk eh, ngobrol lewat Zoom gitu, Ma. Jadi nanti Mama boleh menghubungi Aurika untuk kita ngobrol-ngobrol lagi, boleh banget. Tuh. Ah, nggih. Nggih, terima kasih Oke. banyak ya, Kak ya, untuk Oh, sharingnya. iya. Oke, Mama, Nggih. terima kasih banyak. Itu saya sangat apresiasi atas yang Mama Papa lakukan. Itu sudah benar sekali. Dan Arsakanya kan sudah mulai on the track ya, kalau kata Mama Ah, tadi. nggih. Alhamdulillah Mm-mm. nggih. Nggih. Ya, Terima kasih semoga banyak ya, ya, Ma Kak ya. Nela. Amin, mohon Ya, doanya selalu, Kak. amin. Pasti, pasti Mama. Misalkan nanti ada apa-apa, boleh menghubungi Aurika ya, Ma. Mungkin kita bisa berdiskusi atau semacamnya, begitu. Oke, terima kasih banyak, Kak Nela. Terima kasih, Mama Oke. Arsaka. Oke, ini sudah jam 10. Terima kasih untuk Mama Arsaka, Mama siapa ya tadi saya sampai lupa. Mama yang sebelumnya, Mama Kinan. Nah, Mama Kinan yang sudah bersedia untuk sharing, untuk ngobrol-ngobrol. Siapa tahu Oh ya, siapa tahu dua pengalaman atau dua cerita dari Mama Kina dan Mama Arsaka ini bisa memberikan inspirasi untuk mama papa yang lain ketika mendampingi tumbuh kembang putra-putri dan bisa digunakan untuk acuan juga. Oh, Mama Kina dan Mama Arsaka kalau misalkan mengobservasi anaknya tuh kayak gini-gini-gini gitu. Nah, itu boleh banget dijadikan contoh tuh. Nah, bagi mama papa yang pada hari ini belum berkesempatan untuk diskusi atau mungkin untuk menyampaikan pendapat, eh, boleh banget di-share di grup diskusi. Jadi nanti saya akan membantu membaca gitu ya, membantu membaca untuk membantu menjawab juga gitu. Baik, acara parentingnya pada hari ini sudah selesai. Terima kasih partisipasi dari Mama Papa pada pagi hari ini. Semoga senantiasa sehat, lancar selalu mendampingi tumbuh kembang putra-putrinya dan putra-putrinya yang pada saat ini sedang berproses terapi dan sebagainya. Semoga cepat mendapatkan progres sesuai harapan Mama Papa. Semoga ya Mama Papa. Terima kasih. Saya tutup Zoom-nya. Selamat pagi. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih, Kak Nela, Pak Yo, dan Sama-sama. tim Aurika.